Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 1 kelas 11-8 akan mempresentasikan proyek kolaborasi verifikasi alat sekunder. Di sini saya sebagai Aji Saputra, absen 1. Kemudian yang kedua, saya Kalila Naila Arisna Malo, absen 12. Saya Muhammad Gifari Ataullah, absen 13. Selanjutnya saya Rati Pratiwi, absen 24. Selanjutnya saya Rini Sinta Puspitasari, absen 25. kemudian di sini kita akan mempresentasikan yang pertama ada pengertian dari kalibrasi dan verifikasi. Lalu yang kedua ada tujuan dilakukannya kalibrasi dan verifikasi. Yang ketiga adalah syarat kalibrasi dan verifikasi. Yang keempat, teknik verifikasi labu ukur. Yang kelima, teknik verifikasi pipet volumetri. Keenam, teknik verifikasi buret. Yang ketujuh, perhitungan dan kesimpulan dari verifikasi labu ukur, pipet volume, dan buret. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kalila Naila tentang pengertian kalibrasi dan verifikasi. Yang pertama, ada pengertian kalibrasi menurut Australian Standard. Kalibrasi adalah semua operasi untuk tujuan menentukan nilai kesalahan pengukuran alat, pengukuran bahan, dan pengukuran standar. Yang kedua, menurut BBIA 2002, kalibrasi adalah memastikan kebenaran nilai-nilai yang ditunjukkan oleh instrumen ukur atau sistem pengukuran atau nilai-nilai yang diabadikan pada suatu bahan ukur dengan cara membandingkan dengan nilai kebenaran konvensional yang diwakili oleh standar ukur yang memiliki kemampuan telusur ke standar nasional atau internasional. Selanjutnya, menurut Dr. Sumardi 2003, kalibrasi adalah suatu proses pengukuran alat ukur yang berkaitan dengan suatu garis tanda atau garis pembagian atau graduation line dari suatu peralatan. Selanjutnya adalah pengertian dari verifikasi. Menurut Dr. Sumardi 2003, verifikasi adalah proses di mana ditentukannya persesuaian antara suatu peralatan di laboratorium dengan spesifikasi yang tertera untuk peralatan tersebut, termasuk kesalahan atau error pada suatu titik atau lebih. Selanjutnya, ada tujuan dilakukannya kalibrasi atau verifikasi. Yang pertama, tujuan dilakukannya kalibrasi adalah menentukan deviasi atau penyimpangan kebenaran nilai konvensional penunjukan suatu instrumen ukur dan menjamin hasil-hasil pengukuran sesuai dengan standar maupun internasional. Yang kedua, tujuan dilakukannya verifikasi yaitu untuk memastikan peralatan tersebut sepenuhnya memenuhi persyaratan peraturan untuk verifikasi. Kemudian yang ketiga, ada syarat kalibrasi atau verifikasi. Syarat kalibrasi atau verifikasi yang pertama adalah standar acuan yang mampu telusur ke standar nasional atau internasional. Yang kedua adalah metode kalibrasi yang diakui secara nasional atau internasional. Kemudian, personil kalibrasi yang terlatih yang dibuktikan dengan sertifikat dari laboratorium kalibrasi yang terakreditasi.
Selanjutnya, ruangan atau tempat kalibrasi yang terkondisi seperti suhu, kelembapan, tekanan udara, aliran udara, dan kedap getaran. Yang terakhir, alat yang dikalibrasi dalam keadaan berfungsi baik atau tidak rusak. Selanjutnya adalah teknik verifikasi labu ukur oleh Givari. Pada video kali ini, kita akan melakukan verifikasi labu ukur. Alat dan bahannya, labu ukur, alkohol, hair dryer, botol semprot, kaca digital, termometer, dan termometer ruang. Langkah-langkah kerjanya adalah: pertama, bersihkan labu ukur yang akan diverifikasi. Dan pastikan juga labu ukur yang akan dipakai masih bagus dan ada tutupnya. Setelah itu, bilas labu yang akan diverifikasi dengan alkohol. Dan jangan lupa bagian luar labu dilap dengan tisu. Lalu, labu ukur dikeringkan dengan hair dryer seperti ini. Lalu, kita lanjut ke proses penimbangan bobot kosong. Saat memegang labu, harus menggunakan tisu agar saat penimbangan tidak mempengaruhi bobot labu. Timbang bobot kosong labu ukur beserta tutupnya dan catat hasilnya. Step selanjutnya, isi labu ukur dengan air suling sampai sedikit di atas tanda tera. Lalu, seka dengan tisu. Dan himpitkan dengan pipet sampai tanda tera. Kemudian, timbang kembali labu ukur beserta isi dan tutupnya dan catat bobotnya kembali. Catat juga suhu ruang dan suhu air sulingnya. Kemudian, lakukan pengulangan sebanyak 7 kali atau ganjil. Caranya, tuang sedikit air dalam piala gelas. Lalu, isi kembali labu ukur dengan air suling sampai di atas tanda tera. Seka kembali dengan tisu. Dan himpitkan kembali sampai tanda tera. Timbang kembali labu ukur beserta isi dan tutupnya dan catat hasilnya. Catat kembali suhu ruang dan suhu airnya dan lakukan cara yang sama untuk pengulangan berikutnya. Selanjutnya adalah teknik verifikasi pipet volume oleh Rini. Sekarang kita akan mempelajari cara melakukan verifikasi pipet volume. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu pipet volumetri 10 ml, bowl, piala gelas, tisu, air suling, termometer, neraca digital, dan juga stopwatch. Sekarang kita masuk ke cara kerja. Timbang
menimbang bobot piala gelas kosong yang sudah dicuci, dibilas dengan alkohol, dan dikeringkan. Selama proses verifikasi, piala gelas tidak boleh disentuh langsung dengan tangan. Jangan lupa dicatat bobot piala gelas kosongnya. Bilas pipet volume dengan air suling minimal 2 kali. Pipet air suling sampai melebihi tanda tera. Lepas bulb dan tahan dengan menggunakan jari, lalu sekap pipet dengan tisu. Kemudian, himpitkan sampai tanda tera. Pindahkan air suling ke piala gelas yang telah diketahui bobot kosongnya dengan cara melepas jari yang menahan pipet sambil dihitung waktunya. Jangan lupa dicatat delivery time-nya. Timbang bobot piala gelas plus air suling. Jangan lupa dicatat bobotnya. Catat suhu dan kelembaban ruangan. Catat juga suhu air suling. Ulangi pekerjaan tersebut minimal sebanyak 5 kali dalam jumlah yang ganjil. Untuk pengulangan kedua dan seterusnya, tidak perlu lagi menimbang bobot piala gelas kosong. Bobot piala gelas dan air suling pada pengulangan sebelumnya lah yang dijadikan bobot kosong. Misal, untuk pengulangan yang kedua, maka bobot kosong diambil dari bobot piala gelas dan air suling pada pengulangan yang pertama, dan begitu pun dengan pengulangan ketiga dan seterusnya. Untuk pengolahan datanya akan disampaikan oleh yang lain. Lalu yang keenam adalah teknik verifikasi buret oleh saya sendiri, Aji Saputra.
Selanjutnya adalah verifikasi buret. Alat dan bahan yang akan digunakan, yang pertama ada buret, neraca digital, Erlenmeyer, termometer, labu semprot, piala gelas, corong, tisu, kertas penyangga, dan hygrometer. Hal pertama yang dilakukan adalah identifikasi buret dan catat suhu lingkungan pada lembar kerja. Yang kedua, buret yang ingin diverifikasi harus dibersihkan dulu menggunakan Aquades. Selanjutnya, Erlenmeyer juga harus dibersihkan menggunakan Aquades. Erlenmeyer ditimbang sebagai bobot kosong. Kemudian, buret yang akan diverifikasi diisi dengan Aquades hingga 1 cm di atas skala 0. Pastikan gelembung telah hilang sebelum buret diseka. Kemudian, himpitkan hingga skala 0. Aquades dipindahkan ke Erlenmeyer dengan waktu alir yang sama sampai meniskus tepat pada skala uji pertama yakni 10 ml. Erlenmeyer yang telah berisi air ditimbang dan dicatat bobotnya. Lalu, pada waktu itu juga, suhu Aquades diamati dan dicatat. Untuk skala uji 10 mili, dilakukan sebanyak 5 kali dengan cara kerja yang sama dan dicatat hasilnya. Lakukan pengujian dengan skala uji 25 mili. Sama halnya dengan skala uji 10 mili, skala uji 25 mili dilakukan sebanyak 5 kali. Untuk skala uji terakhir, yakni skala uji 50 mili, wajib untuk menghitung delivery time. Maka dari itu, kita membutuhkan stopwatch. Waktu alir dihitung sejak skala 0 sampai 50 mili. Lalu yang terakhir adalah timbang Erlenmeyer beserta dengan isinya. Selanjutnya ada perhitungan dan kesimpulan dari verifikasi labu ukur, pipet volume, dan bulet. Ini adalah data hasil verifikasi labu ukur. Verifikasi labu ukur menggunakan skala uji 100 ml dan melakukan pengulangan sebanyak 5 kali. Bobot wadah kosong, bobot wadah plus air, dan bobot air didapatkan pada tabel berikut ini. Kemudian bobot air ini didapatkan dari hasil pengulangan dari bobot wadah plus air dengan bobot wadah kosong. Misalnya 158,1698 gram dikurang 58,6610 gram. Jadi hasilnya yaitu 99,5088 gram. Kemudian suhu air suling setiap pengulangannya itu sama, yaitu 27,8 derajat Celcius. Sedangkan suhu ruang setiap pengulangannya ini berbeda, yang tercantum pada tabel berikut ini. Ini adalah perhitungan verifikasi labu ukur. Rata-rata suhu air suling ini didapatkan dari hasil penjumlahan setiap pengulangan, lalu dibagi dengan 5, sama dengan 139 dibagi 5, sama dengan 27,8 derajat Celcius. Dengan suhu 27,8 derajat Celcius ini, berdasarkan tabel S1 atau E2-nya, didapatkan nilai tabel S1 atau E2-nya sebesar 4,68. Kemudian, rata-rata suhu ruang dan tekanan udara. Ini didapatkan dari hasil penjumlahan suhu ruang setiap pengulangan, lalu dibagi 5, sama dengan 134,2 dibagi 5, dan hasilnya 26,84 derajat Celcius. Kemudian ini dibulatkan menjadi 27 derajat Celcius. Dengan suhu 27 derajat Celcius, berdasarkan tabel E3 ini, didapatkan nilai tabel E3 sebesar min 0,05. Dan ini menggunakan tekanan udara 990 MB. Selanjutnya ada koleksi tabel E1 atau E2, didapatkan dengan menggunakan rumus skala uji dibagi 1000 dikali nilai tabel E1 atau E2.
Skala uji yang digunakannya yaitu 100, lalu dibagi 1000, lalu dikali nilai tabel S1 atau E2 yang tadi sudah dicari, yaitu 4,68, dan hasilnya 0,4680. Kemudian koreksi tabel E3 menggunakan rumus yang sama tetapi berbeda dari nilai tabel E3-nya. Koreksi tabel E3 sama dengan skala uji dibagi 1000 dikali nilai tabel E3. Sama dengan skala ujinya 100 dibagi 1000 dikali min 0,05. Dan hasilnya min 0,0050. Selanjutnya ada volume air. Volume air ini didapatkan dengan menggunakan rumus rata-rata bobot air ditambah koreksi tabel E1 ditambah koreksi tabel E3. Rata-rata bobot air yang dipakai yaitu 99,5128 gram. Kemudian ditambah koreksi tabel E1-nya yaitu 0,4680. Lalu ditambah koreksi tabel E3-nya yaitu min 0,0050. Dan hasilnya 99,9758 ml. Lalu ada toleransi. Toleransi ini didapatkan dengan menggunakan rumus volume air dikurang skala uji dan memakai tanda mutlak. Volume airnya ini 99,9758 ml. Kemudian dikurang dengan skala ujinya 100 dan dipakai tanda mutlak agar tidak hasilnya min. Dan di hasilnya yaitu 0,0242. Selanjutnya ada data hasil verifikasi bulat. Hasil verifikasi bulat ini menggunakan skala ujinya 3 yaitu 10 ml, 25 ml, dan 50 ml. Pada skala uji 10 ml ini melakukan pengulangan sebanyak 5 kali. Lalu bobot wadah kosong, bobot wadah plus air, dan bobot air yang dipindahkan ini didapatkan yang tercantum pada tabel ini. Kemudian bobot air yang dipindahkan ini didapatkan dengan selisih antara bobot wadah plus air dikurang bobot wadah kosong. Suhu air suling dan suhu ruang setiap pengulangan pada 3 skala uji ini sama, yaitu pada suhu air sulingnya yaitu 26 derajat Celcius dan suhu ruangnya 26,4 derajat Celcius. Ini adalah data hasil verifikasi labo ukur yang dipakai pada perhitungan. Menggunakan skala uji 100 ml, rata-rata bobot air ini didapatkan dari hasil penjumlahan setiap pengulangan, lalu dibagi dengan 5 dan hasilnya yaitu 99,5128 gram. Berikutnya akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Selanjutnya ada data hasil verifikasi bulat pada skala uji 25 ml menggunakan pengulangan sebanyak 5 kali. Lalu bobot wadah kosong, bobot wadah plus air, dan bobot air yang dipindahkan ini tercantum pada tabel ini. Lalu bobot air yang dipindahkan ini didapatkan dari selisih dari bobot wadah plus air dengan bobot wadah kosong. Suhu air suling yang didapatkan pada setiap pengulangan yaitu 26 derajat Celcius. Suhu ruang pada setiap pengulangan yaitu 26,4 derajat Celcius. Selanjutnya ada data hasil verifikasi bulat pada skala uji 50 ml. Melakukan pengulangan sebanyak 5 kali. Lalu bobot wadah kosong, bobot wadah plus air, dan bobot air yang dipindahkan ini tercantum pada tabel ini. Bobot air yang dipindahkan ini didapatkan dari selisih bobot wadah plus air dengan bobot wadah kosong. Suhu air sulingnya juga sama, yaitu 26 derajat Celcius, dan suhu ruangnya juga sama, yaitu 26,4 derajat Celcius. Kemudian pada skala uji 50 ml ini menggunakan delivery time pada setiap pengulangannya, yaitu tercantum pada tabel ini. Ini adalah data hasil verifikasi bulat pada perhitungan. Rata-rata bobot air ini didapatkan dari hasil penjumlahan dari bobot air, kemudian dibagi dengan 5, dan hasilnya ini dari setiap pengulangan.
Lalu akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Selanjutnya ada perhitungan verifikasi bulat. Rata-rata suhu air suling pada masing-masing skala uji ini 26 derajat Celcius. Kemudian didapatkan nilai tabel S1 atau E2-nya yaitu 4,20. Ini bisa dilihat dari tabel S1 atau E2-nya. Kemudian rata-rata suhu ruang dan tekanan masing-masing skala uji yaitu 26,4 derajat Celcius. Kemudian ini bisa dibulatkan menjadi 26 derajat Celcius. Maka nilai tabel E3-nya yaitu min 0,04 bisa dilihat pada tabel E3 pada tekanan udara 990 MB. Kemudian koreksi tabel S1 atau E2 pada skala uji 10 ml, 25 ml, dan 50 ml ini menggunakan rumus yang sama, yaitu skala uji dibagi 1000 dikali nilai tabel S1. Pada skala uji 10 ml ini, yaitu skala ujinya 10 lalu dibagi 1000 dikali nilai tabel S1-nya sebesar 4,20 sama dengan 0,0420. Kemudian pada koreksi tabel S1 atau E2 pada skala uji 25 ml, skala ujinya yaitu 25 lalu dibagi 1000 dikali dengan nilai tabel S1-nya yaitu 4,20 sama dengan 0,1050. Kemudian pada skala uji 50 ml, skala ujinya yaitu 50, lalu dibagi dengan 1000 dikali nilai tabel S1-nya yaitu 4,20 sama dengan 0,2100. Kemudian ada koreksi tabel E3 pada skala uji 10 ml, 25 ml, dan 50 ml. Dapat dicari dengan menggunakan rumus skala uji dibagi 1000 dikali nilai tabel E3. Pada skala uji 10 ml ini, skala ujinya yaitu 10, lalu dibagi 1000, dikali nilai tabel E3-nya yaitu min 0,04 yang tadi sudah dicari, jadi sama dengan min 0,0004. Kemudian pada skala uji 25 ml, skala ujinya 25, lalu dibagi 1000, dikali nilai tabel E3-nya min 0,04 sama dengan min 0,0010. Pada skala uji 50 ml, skala ujinya 50, dibagi 1000, lalu dikalikan dengan nilai tabel E3-nya sebesar min 0,04 sama dengan min 0,0020. Selanjutnya ada rata-rata volume air. Ini dapat dicari dengan menggunakan rumus rata-rata bobot air ditambah koreksi tabel S1 ditambah koreksi tabel E3. Pada skala uji 10 ml ini, rata-rata bobot airnya 9,9381 gram. Kemudian ditambah koreksi tabel S1-nya 0,0420 dan ditambah koreksi tabel E3-nya min 0,0004 dan hasilnya 9,9797 ml. Pada skala uji 25 ml, rata-rata bobot airnya 24,9856 gram, ditambah koreksi tabel S1-nya yaitu 0,1050, lalu ditambah dengan koreksi tabel E3-nya min 0,0010, dan hasilnya 25,0896 ml. Pada skala uji 50 ml, rata-rata bobot airnya yaitu 49,9365 gram, lalu ditambah dengan koreksi tabel S1-nya yaitu 0,2100, dan ditambah koreksi tabel E3-nya min 0,0020. Jadi hasilnya 50,1445 ml. Selanjutnya ada toleransi. Toleransi didapatkan dari volume air dikurang skala uji pakai tanda mutlak biar tidak min. Pada skala uji 10 ml ini, volume air yang didapat yaitu 9,9797 ml, lalu dikurang dengan skala ujinya yaitu 10, sama dengan 0,0203. Pada skala uji 25 ml, volume airnya 25,0896 ml, kemudian dikurang skala ujinya yaitu 25 ml, kemudian pakai tanda mutlak dan hasilnya 0,0896. Pada skala uji 50 ml, volume airnya yaitu 50,1445 ml,
lalu dikurang dengan skala ujinya 50, dan hasilnya 0,1445. Selanjutnya ada data hasil verifikasi pipet volumetri. Verifikasi pipet volumetri ini menggunakan skala uji 10 ml, lalu melakukan pengulangan sebanyak 5 kali. Bobot wadah kosong, bobot wadah plus air, dan bobot air yang didapat ini tercantum pada tabel ini. Kemudian, suhu air suling yang digunakan yaitu 27,8 derajat Celcius, dan suhu ruang yang digunakan yaitu 27,4 derajat Celcius. Kemudian pada skala uji 10 ml ini, pada pipet volumetri menggunakan delivery time pada setiap pengulangan, yaitu tercantum pada tabel ini. Ini adalah data hasil verifikasi pipet volumetri yang dipakai pada perhitungan. Skala ujinya yaitu 10 ml. Rata-rata bobot air ini didapatkan dari hasil penjumlahan dari bobot air, lalu dibagi 5, kemudian hasilnya adalah 10,0082. Kemudian ini akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Ini adalah perhitungan verifikasi pipet volume. Rata-rata suhu air suling ini didapatkan dari hasil penjumlahan setiap pengulangan, lalu dibagi 5, sama dengan 139 dibagi 5, sama dengan 27,8 derajat Celcius. Maka didapatkan nilai tabel E1 atau E2-nya sebesar 4,68. Ini bisa dilihat pada tabel E1 atau E2. Kemudian ada rata-rata suhu ruang. Didapatkan dari penjumlahan dari setiap pengulangan suhu ruang, kemudian dibagi 5, sama dengan 137 dibagi 5, sama dengan 27,4 derajat Celcius, lalu bisa dibulatkan menjadi 27 derajat Celcius. Maka nilai tabel E3-nya yaitu min 0,05, ini bisa dilihat pada tabel E3-nya, dan menggunakan tekanan udaranya yaitu 990 MB. Kemudian ada koreksi tabel E1 atau E2-nya. Ini dengan menggunakan rumus skala uji dibagi 1000 dikali nilai tabel E1 atau E2. Skala uji yang digunakannya yaitu 10, lalu dibagi 1000, lalu dikali dengan nilai tabel E1 atau E2 yang sudah tadi dicari, yaitu dikali 4,68, dan hasilnya 0,0468. Kemudian ada koreksi tabel E3, ini yang dengan dicari dengan menggunakan rumus skala uji dibagi 1000 dikali nilai tabel E3. Skala ujinya yaitu 10 dibagi 1000 dikali nilai tabel E3-nya min 0,05, ini sama dengan min 0,0005. Selanjutnya ada volume air. Volume air ini didapatkan dengan menggunakan rumus rata-rata bobot air ditambah koreksi tabel E1 ditambah koreksi tabel E3. Rata-rata bobot air ini 10,0082 gram, lalu ditambah dengan koreksi tabel E1-nya yaitu 0,0468, lalu ditambah dengan koreksi tabel E3-nya yaitu min 0,0005. Dan hasilnya adalah 10,0545 ml. Selanjutnya ada toleransi, dapat dicari dengan menggunakan rumus volume air dikurang dengan skala uji, lalu dipakai tanda mutlak, sama dengan volume airnya yaitu 10,0545 ml, dikurang skala ujinya yaitu 10, jadi hasilnya yaitu 0,0545. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulan dari presentasi tadi. Verifikasi merupakan pengecekan alat secara rutin. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bahwa alat tersebut pengukurannya sesuai atau tidak. Misalnya pada verifikasi alat ukur sekunder seperti labu ukur, pipet volumetri, dan buret. Sedangkan kalibrasi merupakan pengecekan pada alat baru. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa alat yang baru kita beli pengukurannya sesuai atau tidak. Karena tadi jadi deh.
Berikutnya, pada verifikasi labu ukur dengan skala uji 100 ml, didapatkan X suhu air suling sebesar 27,8 derajat Celcius. Nilai tabel E1 pada suhu tersebut yaitu 4,68, sehingga didapatkan koreksi tabel E1 atau E2 yaitu 0,4680. Selanjutnya, X suhu ruang yaitu 27 derajat Celcius pada tekanan udara 990 MB. Nilai tabel E3 pada suhu tersebut yaitu min 0,05, sehingga didapatkan koreksi tabel E3 yaitu min 0,0050. Selanjutnya, pada verifikasi labu ukur dari data yang ada didapatkan toleransi sebesar 0,0242, sehingga labu ukur tersebut termasuk ke dalam kelas A karena kurang dari 0,08, yang berarti pengukuran alat tersebut masih layak untuk digunakan. Selanjutnya, kesimpulan pada verifikasi buret skala uji 10 ml didapatkan koreksi tabel E1 atau E2 sebesar 0,0420, koreksi tabel E3 sebesar min 0,0004. Selanjutnya, pada verifikasi buret dengan skala uji 10 ml didapatkan toleransi sebesar 0,0203, sehingga buret tersebut termasuk ke dalam kelas A, yang berarti pengukuran alat tersebut masih layak untuk digunakan. Selanjutnya, pada verifikasi buret skala uji 25 ml didapatkan koreksi tabel E1 atau E2 sebesar 0,1050, koreksi tabel E3 sebesar min 0,0010, dan pada verifikasi buret dengan skala uji 25 ml didapatkan toleransi sebesar 0,0896, sehingga buret tersebut termasuk ke dalam kelas B, yang berarti pengukuran alat tersebut sudah terdapat cacat dalam pengukuran. Selanjutnya, kesimpulan pada verifikasi buret dengan skala uji 50 ml didapatkan koreksi tabel E1 atau E2 sebesar 0,2100, koreksi tabel E3 sebesar min 0,0020, dan pada verifikasi buret dengan skala uji 50 ml didapatkan toleransi sebesar 0,1445, sehingga buret tersebut tidak masuk ke dalam kelas A ataupun kelas B karena pada tabel toleransi yang berarti alat tersebut sudah rusak dan tidak layak untuk digunakan lagi. Selanjutnya, kesimpulan pada verifikasi pipet volumetri dengan skala uji 10 ml didapatkan X suhu air suling sebesar 27,8 derajat Celcius. Nilai tabel E1 pada suhu tersebut yaitu 4,68, sehingga didapatkan koreksi tabel E1 atau E2 sebesar 0,4680. Selanjutnya, X suhu ruang sebesar 27,4 derajat Celcius pada tekanan udara 990 MB, nilai tabel E3 pada suhu tersebut yaitu min 0,05, sehingga didapatkan koreksi tabel E3 yaitu min 0,0005. Dan pada verifikasi pipet volumetri dari data yang ada didapatkan toleransi sebesar 0,0545, sehingga pipet volumetri tersebut tidak masuk pada kelas A ataupun B pada tabel toleransi, yang berarti alat tersebut sudah rusak atau sudah tidak layak lagi untuk digunakan. Sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.